Halo, Bang Latif. Ya, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Dan saya Abraham Silaban. Jika biasanya yang siaran cuma satu orang di studio yang ada di belakang Anda ini, hari ini kita akan siaran yang kelihatan cuma berdua. Ya. Yang jelas kita bukan duet, Bang. Bukan, Ada trio. nanti tapi kita tunggu. Anissa Dasuki, Ya. nanti ramai-ramai hari ini karena spesial. Hari ini adalah ulang tahun iNewsroom yang pertama. Betul sekali, dan Nisa akan segera bergabung. Tapi Abraham, kalau orang ulang tahun biasanya identik dengan makanan. Ya. Tapi sekarang karena COVID masih merajalela, kita harus tetap jaga prokes. Atau hati-hati, siap-siap disidak nanti makanannya. Tentu, Bang. Tapi kalau mau nyidak, nampaknya nggak akan bisa di sini. Di sini kan nggak tersaji makanan, Bang. Baik, Kalau ya. di dapur tuh banyak makanan. Tapi yang jelas hari ini yang akan kami siapkan untuk Anda, yang kami sajikan untuk Anda bukan cemilan. Ya. Yang kami siapkan untuk Anda hari ini adalah informasi menarik. Bicara soal sidak tadi, Bang Latif sudah disebutkan Menteri BUMN Erick Thohir kerap melakukan sidak. Namun kali ini Erick Thohir justru menyidak hal yang di luar dugaan. Kan banyak dulu di meja ya. Banyak. Saya sebenarnya muter-muter lagi meriset mengenai cemilan. Tadi di lantai 9 Yang Menteri BUMN Erick Thohir menemukan hal yang jauh dari hal yang lazim di sebuah kantor perusahaan negara. Siapa yang menyangka di meja para stafnya Erick mendapati ruangan dengan kondisi meja penuh makanan hingga cemilan. Namun Erick tidak emosi dan kecewa, bahkan dengan bergaya santai, sang menteri justru mendekati para stafnya kemudian bertanya jenis-jenis makanan dan cemilan. Erick juga bertanya di mana para stafnya mendapatkan cemilan yang menggugah selera tersebut. Kita nggak lihat apakah Pak Erick juga minta cemilan anak buahnya itu, atau justru Pak Erick yang membelikan untuk menambahi. Itu menarik. Tapi Cemilan. pertanyaan kuncinya tadi di mana nyarinya? Betul Biasanya sekali. orang kalau Ya. doyan pasti tanya di mana nyarinya. Oke. Kenapa? Pak Menteri. Wah, ada orangnya di belakang. Ada orangnya ternyata. Nyampe juga ke sini sidaknya. Iya, ini lagi sidak cemilan di sini. Cemilan. Kok kenapa cemilan itu semua goreng-gorengan coba? Ah, Bukan buah-buahan. iya. Hah? Mungkin karena minyak goreng lagi mahal. Pak Erick. Pak, pasti ya. Selamat datang. Pak Erick, selamat datang, Ya, Pak Erick. Silakan. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Forza Inter. Pursa. Ini Pak Erick, selamat datang. Ini acara. Keren-keren banget nih Oh jasnya. iya dong. Ini Tadi spesial Pak. Tadi Pak Erick nanya, katanya stafnya mau pakai jas atau enggak. Kami bilang jangan. Kalau Pak Erick pakai jas, nanti gantengnya Pak Erick yang menang, bukan kami di sini. Ya, jadi sidak toilet sudah, sidak cemilan sudah, kemarin sidak PLN juga sudah. Kok hobi banget sih sidak? Enggak, kalau cemilan itu kan lebih kepada kedekatan dengan karyawan. Karena kenapa? Kita kan di lantai 19. Oke. Jadi kita kan kalau turun ke bawah pasti kan bagus juga kita ketemu karyawan-karyawan kita. Dan untuk membuka pembicaraan Iya, iya. biasanya kita mesti yang lebih santai. Persis Pak. Ya, lucu-lucuan cemilan lah. Coba Oke. kita perhatiin, semua cemilan tuh pasti ada. Iya, ya. iya. Dan bagus juga bantu UMKM lah. Betul. Tapi tadi pertanyaannya sudah terjawab belum Pak? Beli cemilannya di mana? Biasanya itu pertanyaan kalau nyobain cemilan, doyan nyarinya harus ketemu itu Pak. Macam-macam. Mereka ada yang online, ada yang di dekat titik itu. Ya, inilah adalah. Jadi, cuman inilah lebih keakraban sebenarnya, bukan karena Biasa. sidak toilet atau PLN, ini beda lah. Bukan. Ini lebih keakraban. Jadi menjaga keakraban dengan anak buah juga dengan semua masyarakat. Penting lah kita tegas, tapi juga tetap mesti respect, menghormati bawahan kita. Kenapa? Kalau akrab dengan bawahan itu berpengaruh nggak dalam pekerjaan sehari-hari? Harus dan pasti. Karena kenapa? Tentu dengan kita juga tegas, tetapi kita juga mengayomi. Oke. Pasti kan tukar pikirannya lebih enak. Ya. Ya, kita jangan terlalu tinggi sehingga tim kita juga sulit berbicara buat Oke. kita. Ini host acara ini saya, Abraham, dan ada Nisu, Anissa Dasuki. Oh, Nah, ini ada orangnya ternyata di sini. Kamu kenapa telat? Pak Erick,
Apa kabar Pak? Iya Bang, tadi kan habis siaran Ani sore, ganti Iya. baju dulu biar kece. Ketemu menteri. Ayo. Apa Ya. kabar Pak? Apa kabar? Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Tadi katanya sidak cemilan anak-anak ya, Itu pertanyaannya, Anissa datang ke sini bawa cemilan nggak? lagi diet. Nggak boleh nyemil. Oke, Pak, tadi sudah disinggung soal cemilan ya Pak ya. Ini daripada kita gibah ngomongin di belakang, tiba-tiba datang Bapak di sini kan. Saya harus tanya langsung kepada Pak Erik nih. Pak Erik, kemarin kan Bapak sempat sidak PLN, kemudian langsung rotasi direkturnya. Orang pasti berpikir, jangan-jangan kalau Pak Erik sidak ada cemilan, oh aman tuh yang namanya direkturnya Pak. Nah, jadi sebelum Pak Erik sidak harus dijadwalkan dulu cemilan di mana-mana. Enggak. Tapi tetap tadi kan saya konsisten bahwa sidak sebagai seorang pimpinan itu perlu. Kenapa? Kita melihat apakah program-program yang kita tentu sudah formulasikan itu bisa berjalan dengan benar nggak gitu. Jadi bukan karena juga arogansi atau marah-marah, tidaklah. Itu bagian check and balance. Oke. Baik, Ya. Pak Erik sedikit mungkin tadi Bang Latif sama Abraham sempat mention soal sidak toilet ya Pak ya di SPBU. Ini sebenarnya unek-unek sudah lama atau dapat laporan dari masyarakat Pak? Kalau yang terus terang, kalau yang sidak toilet itu nggak sengaja. Oke. Karena saya kan ngelihat begini, kalau kita ke airport, lalu ke fasilitas yang ada di BUMN seperti pelabuhan, terus juga yang kereta api, kan sudah seyogyanya yang namanya toilet itu kan fasilitas umum. Dan itu bagian dari pelayanan masyarakat. Nah, ketika saya waktu itu tidak sengaja mau ke PTPN 8 waktu itu, ya kita mau ke toilet. Nah, kebetulan asumsinya saya awalnya mungkin seikhlasnya. Ya. Tapi begitu ada harga-harga, saya terus terang agak-agak ya inilah prihatin. Karena kan mungkin kita mampu, tapi kalau kita bicara ojol, supir taksi, atau pedagang gorengan, kan tentu 2.000 lumayan. memberatkan. Iya. Kalau dia ke toilet sehari 3 kali, ya kan, tentu ya berat lah. Nah, apalagi ini fasilitas BUMN, merupakan pelayanan yang harus ya saya rasa. Baik. Pak Erik, ini mau ngomong soal sidak. Pak Erik juga rajin sidak. Ada juga teman Pak Erik nih. Wah, Menteri Perhubungan juga rajin sidak. rajin, beliau rajin. Nah, mungkin Pak Erik bisa menyapa dulu nih Mana? Pak Budi Karya nih. Ya, ini dia. Silakan Pak, dibaca dulu Pak. Halo Pak Menhub, bagaimana hasil sidaknya di Bandara Soekarno-Hatta? Justru hebatnya jurnalis ini bukan bisa wawancara menteri tasnya, tapi bisa juga nyuruh menteri bacain berita. Nah, pada hari ini Newsroom ulang tahun yang pertama, saya ucapkan selamat, semoga ke depan tetap menjadi media yang selalu memberikan informasi yang aktual, komprehensif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemirsa, saat ini saya berada di terminal kedatangan domestik Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi pintu masuk datang dan pergi penumpang. Saya melaporkan bahwa prosedur pemeriksaan kesehatan bagi para pelaku perjalanan luar negeri dan dalam negeri dilakukan dengan ketat karena proses screening ini menjadi kunci utama pencegahan penyebaran COVID-19. Mulai kewajiban sudah vaksin lengkap 2 kali, tes PCR 3 kali 24 jam saat keberangkatan, lalu saat tiba di terminal kedatangan wajib melakukan PCR kembali dan melakukan karantina 7 kali 24 jam bagi yang datang ke Indonesia. Para pemirsa, kami terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan operator bandara, maskapai, kantor kesehatan pelabuhan (KKP), dan unsur terkait lainnya untuk memastikan
prokes dijalankan dengan ketat di lapangan. Omicron is coming, bukan lagi slogan publik ketika menyinggung lonjakan kasus COVID-19, khususnya yang disebabkan varian Omicron. Bermula dari 2 kasus, menjadi 5 kasus, transmisi lokal, dan kini jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 kasus. Pemerintah kemudian menutup pintu bandara untuk WNA asal 14 negara dengan kasus Omicron tertinggi. Saya sekarang di Bandara Soekarno-Hatta di keberangkatan. Nah, hari ini saya akan menyapa penumpang. Mas, apa kabar? Baik, Pak. Mau kemana ini? Mau terbang ke Jambi. Oh, mau pulang kampung atau tugas? Ada tugas kerja. Ada tugas. Di sana itu ada batik, warnanya hitam dan merah. Bagus. Beli deh Siap. untuk istri. Terima Ya. kasih, Pak. Selamat jalan ya. Selamat bertugas. Selamat jalan. Oke, makasih. Pak Terima Budi. kasih. Belasan pegawai di Bandara Soekarno-Hatta terpapar COVID-19 varian Omicron. Salah satu petugas bandara yang suspek Omicron meninggal pada 13 Januari 2022. Pihak Bandara Soekarno-Hatta kemudian meminta kepada pemerintah untuk bisa menyediakan fasilitas Exchange Target Failure atau SJTF agar bisa mendeteksi varian Omicron. Gimana persiapan dari API untuk menerima kedatangan dan pergi, terutama berkaitan dengan umroh? Baik, Pak Menteri. Jadi untuk umroh kami treatment khusus di Terminal 2. Terminal 2 ya? Terminal 2F, Pak Menteri. Dan hari ini alhamdulillah sudah berjalan cukup lancar dan baik. Pada 11 Januari 2022, kasus corona di Indonesia berada di kisaran 800 kasus. Melonjak pada 15 Januari hingga lebih dari 1.000 kasus. Hingga pada 28 Januari hampir mencapai 10.000 kasus harian COVID-19. Dan angka itu terus menanjak. Nah, itulah apa yang kita lakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Apa yang dilakukan begitu detail, begitu spartan, begitu komprehensif, sehingga kita upayakan kita melaksanakan kegiatan dengan baik. Pak Agus, dan Pak Agus juga terima kasih. Kita harus melayani penumpang dengan baik. Lonjakan kasus COVID-19 ini sudah menunjukkan kenyataan adanya gelombang ketiga. Kasus Omicron terbanyak disumbang oleh pelaku perjalanan luar negeri, yakni Arab Saudi dan Turki. Imbauan pemerintah agar menahan diri tidak keluar negeri, nyatanya tidak begitu didengar sejumlah pihak. Pak Menteri, ngomong-ngomong soal COVID-19 ini pasti berkaitan erat ya Pak dengan ekonomi. Setelah akhir tahun 2021 kemarin, awal tahun 2022 juga kehidupan masyarakat ini sudah hampir balik lagi ke normal nih Pak. Angka COVID turun, terus tiba-tiba sekarang ada Omicron. Angka COVID juga naik. Hari ini itu 10.000, kemarin 11.000, kemarin lagi 12.000. Sejauh ini Pak, apa sih Pak dampaknya terhadap ekonomi dengan Omicron? Apakah ketakutan akan seperti yang Delta itu terjadi lagi, Pak? Ya, gini. Tentu Omicron kita harus waspada, ya. Tetapi bukan berarti Omicron tidak membahayakan. Tetap bahaya, tapi nggak perlu panik. Sudah disampaikan tadi juga bagaimana kalau kena Omicron itu, ya ini kan cukup ringan karena Omicron itu kan di hidung, di mulut, tidak sampai ke paru-paru. Nah, jadi perawatannya juga ya bisa mandiri, ya dengan obat-obatan yang jauh lebih ringan. Tapi tetap mesti waspada. Tapi jangan panik. Kenapa? Kita lihat bagaimana banyak negara sekarang sudah turun drastis juga setelah berapa minggu, berapa bulan ketemu Omicron gitu. Nah, ini yang tentu seperti yang disampaikan Bapak Presiden, gas dan rem ini harus tetap berjalan, ya. Memakai masker menjadi sangat penting gitu. Jadi dampak ekonomi saya rasa ada, tapi tidak mestinya seberat Delta pada saat itu gitu. Tapi tetap kita mesti lakukan yang sebaik-baiknya. Untuk ekonomi udah saatnya ngegas
belum? Saya rasa begini, kalau kita ngelihat selama kita bisa gas dan rem dan kita terus juga bisa meningkatkan ekonomi kita, ini momentum yang bagus. Karena sekarang ini sedang terdisrupsi supply chains, pasok dan tentu komoditas dan lain-lain. Ya. Indonesia mempunyai peran penting dalam situasi ekonomi juga di dunia. Apalagi kita sekarang negara juga presiden G20. Ya. Nah, ini momen tepat bagaimana bahwa dunia harus mengakui sentra ekonomi baru adalah salah satunya Indonesia. Nah, tinggal kita harus meyakinkan diri kita harus mempunyai manajemen jauh lebih baik dan mengambil kesempatan itu lebih baik. Ya. Karena itu saya selalu bilang kan, kita harus berani membangun ekosistem Indonesia, bukan ekosistem Cina, bukan ekosistem Amerika, tapi ya roadmap kita sebagai Ya, itu. Indonesia gitu. Terkadang kalau dalam kondisi seperti ini kan Pak Erik, yang kita lihat yang terdampak langsung itu kan masyarakat. Ya. Mereka akan teriak ketika kita harus ngerem mendadak, utamanya sektor informal. Kalau BUMN sendiri seperti apa kontribusinya Pak? Saya rasa Pastikan semuanya pemerintah kan terpukul. terus mendorong sejak awal program-program yang dilakukan oleh Bapak Presiden, bagaimana kita sembako, listrik digratiskan yang 450 watt dan lain-lain. Dan sekarang kalau kita lihat bagaimana LPG ya dengan naik 78%, pemerintah tetap mensubsidi, udah 70 triliun loh. Nah, belum lagi kita lihat dari hal-hal yang lainnya, pupuk sudah naik harga bahan bakunya. Ya. Ini bukan karena kenapa-kenapa. Harga bahan baku pupuk itu kan ada postas dan pospat. Kita tidak punya Indonesia, harus beli dari negara-negara lain, itu sudah naik. Oke. Pemerintah melakukan subsidi. Nah, jadi artinya apa? Beruntung daripada pendapatan negara kita juga ini kan terbaik selama sejarah Indonesia, 38 miliar positif. Nah, ini kembali kita diuntungkan, tetapi tetap mesti bagaimana kita cermat-cermat tadi membalance daripada pemasukan dan pengeluaran secara tepat. Oke. Nah, tentu kami juga di BUMN kita berusaha berkontribusi. Ya, yang tadinya pendapatan BUMN di tahun 2020 13 triliun, alhamdulillah dengan perbaikan bisnis model, transformasi, penempatan orang yang tepat, efisiensi, transparansi, Ya. itu laba bersih kita naik sampai 61 triliun di tahun 2021. Nah, tentu program-program yang pro rakyat juga kita dorong. Misalnya contoh, kemarin saya baru balik dari Lampung mengkonsolidasikan CSR BUMN yang selama ini terpecah-pecah. Sekarang kita fokuskan di pendidikan, lingkungan hidup, pendampingan UMKM. Nah, ini kita coba 7.700 beasiswa kita akan luncurkan di BUMN. Kita juga akan menanam 1 juta pohon. Kita akan membangun air bersih di 12 titik. Nah, itu kita, pemerintah jauh lebih besar lagi. Jadi kita hadir. Belum lagi program-program bagaimana di ultramikro. Alhamdulillah PNM Mekar, ibu-ibu yang di desa-desa, ini selama COVID tumbuh nasabahnya 7,1 juta. Sekarang jadi 12,7 dari sebelumnya cuma 5,6 juta. Iya. Nah, ini kan artinya apa? Ultramikro kita juga baik. Kebayang nggak? Kalau pada saat COVID ini, si ibu-ibu ultramikro ini tidak diintervensi, mereka akan masuk ke miskin. Oke. Nah, ini yang memang ya bagian tentu Upaya yang bagaimana harus negara, BUMN juga berkolaborasi bekerja sama sebaik-baik mungkin. Jadi Pak Erik, ini CSR serius banget. UMKM gitu ya, yang ditingkatkan oleh BUMN. Tapi ini kesannya serius banget kita. Tadi janjiannya di belakang kita ringan bincangnya, Pak. Iya. Tapi sedikit ya, Pak. Ini kan ulang tahun Habis Ainius. begitu mengangkat Omikron kita langsung serius. Pak, sedikit saja Pak, ucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua yang bersiaran di sini dan tim produksi yang sudah bekerja keras membangun iNewsroom, Pak. Iya, selamat kepada iNews. Saya rasa iNews menjadi pemberitaan yang saat ini sedang terdepan. Dan ingat, ibarat balapan lari, kalau ranking 1 itu ya pasti ada ngejar. Ya. Jadi penting latihan terus ya. Oke. Jadi dan tentu kuncinya apa? Selalu memberitakan pemberitaan yang check and balance. Check and balance, ya. Ya, jangan terjebak dari pemberitaan-pemberitaan yang hoax. Betul. Apalagi yang sensasional itu Yang ya. iya, Oh, oke. sensasional tidak apa. Nggak apa-apa. Sensasional tidak apa, tapi berdasarkan fakta. Oke, baik. Ya, bukan sebuah framing yang kadang-kadang ya sebenarnya nggak ada isinya. Ya. Oke. Pak Erik, setelah jeda masih ada rekan-rekan Pak Erik yang juga akan ikut membacakan Wah. berita. Mungkin Pak Erik boleh membacakan siapa saja yang nanti akan bertugas menggantikan Pak Erik membacakan berita. Saya akan tugas lagi, tapi jangan kemana-mana. Masih ada rekan-rekan saya, Pak Menteri Investasi Pak Bahlil dan Pak Menteri Sandiaga Uno yang akan menemani Anda setelah jeda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengucapkan selamat hari ulang tahun yang pertama untuk iNewsroom, media yang selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, perspektif yang berguna untuk kita semua tentang Indonesia dan dunia. Maju terus, berikan perkhidmatan yang terbaik untuk Indonesia maju melalui jurnalisme yang konstruktif. Sukses untuk iNewsroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.